Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang ke vlog aku, Anissa Zahra. Aku merupakan mahasiswa D3 Universitas Indonesia jurusan penyiaran multimedia. Jadi kemarin aku sempat naruh question box gitu di Instagram aku, tanya yuk tentang vokasi UI dan jurusan penyiaran multimedia. Nah, di sini di video ini aku akan jawab pertanyaan teman-teman seputar vokasi UI dan jurusan penyiaran multimedia. Langsung aja yuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Naya_Akbara. Kakak, vokasi itu apa sih? Vokasi itu apa ya? Vokasi itu merupakan program pendidikan vokasi atau D3-nya Universitas Indonesia. Karena ini merupakan program D3, jadi proses pembelajarannya itu 60% praktek dan 40% teori. Lulusnya itu normalnya 3 tahun, 6 semester, udah sama tugas akhir dan magang. Terus nanti kamu akan dapat gelar ahli media dan gelar kompetensi juga loh. Pertanyaan selanjutnya datang dari bagusair.p. Jalur masuknya ada apa aja ya? Jalur masuk ke UI sendiri banyak, ada SNMPTN, SBMPTN, PPKB ataupun SIMAK UI. Tapi kalau khusus untuk vokasi sendiri cuma menerima 2 jalur, jalur PPKB dan jalur SIMAK UI aja ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Riana_JA. Kak, kalau masuk vokasi lewat PPKB bisa dapat beasiswa nggak? Yap, tentu aja bisa. Lewat jalur manapun masuk UI, kalau kamu udah di UI, kamu punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan kamu bisa langsung cek di websitenya di beasiswa.ui.ac.id. Selamat mencoba! Pertanyaan selanjutnya datang dari Hani Laila Asma. Kak, vokasi bisa pakai nilai SBM nggak? Setahu aku sih enggak ya, karena vokasi itu cuma nerima jalur paralel aja, jadi cuma bisa lewat PPKB ataupun SIMAK, jadi nggak bisa lewat SBMPTN ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kania Areta. Mau nanya kak, kalau dari vokasi mau ke S1 itu ada ikut jalur tanpa tes atau harus ikut jalur tes? Kalau misalkan dari vokasi sendiri mau ekstensi ke S1 itu harus ikut jalur tes atau jalur tertulisnya melalui SIMAK UI. Tapi kalau misalkan di kampus-kampus lain, sepertinya sih tetap harus ikut ujian ya, tapi tergantung prosedur dan aturan kampus masing-masing. Tapi kalau misalkan di UI-nya sendiri harus ikut jalur tes SIMAK UI ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Safa Azhara. Penyiaran multimedia vokasi biasanya kalau praktek tuh ngapain aja sih? Praktek yang dipelajari di jurusan penyiaran multimedia itu ada editing, fotografi, penulisan berita televisi, penulisan berita radio, penulisan naskah drama, penulisan musik radio, dan produksi-produksi lainnya. Biasanya di semester pertama tuh kita cuma pengantar-pengantar ke dunia penyiaran aja. Itu tuh buat persiapan praktek di semester-semester selanjutnya. Bahkan di semester selanjutnya tuh kita benar-benar praktek. Kita memproduksi sebuah acara televisi, memproduksi sebuah acara musik radio. Terus kita juga meliput acara-acara baik di kampus ataupun di luar kampus untuk dijadikan liputan berita. Intinya tuh produksi sesuatu baik di TV ataupun radio gitu sih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kinan di BL. Fasilitas yang mendukung proses belajar di broadcasting ada apa aja ya? Vokasi UI itu menyediakan laboratorium yang proper banget untuk mahasiswanya praktek. Contohnya ada Vokes Radio dan TV Vokasi. Ada juga Creative Room. Creative Room itu bisa digunakan untuk ruangan diskusi antara tim TV Vokasi dan tim Vokes Radio untuk melakukan kerjasama ataupun bisa digunakan untuk praktek penyiaran lainnya. Lalu untuk di TV Vokasi sendiri terdapat ruangan anchor berita televisi karena ini merupakan lab Metro TV, jadi desainnya pun untuk anchor berita televisi gitu. Lalu ada juga control room yang berisikan mixer, switcher, dan TV controller. Ada juga ruangan untuk para staf magang TV Vokasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya selama di TV Vokasi ataupun rapat kerjanya dan lain-lain. Dilengkapi dengan beberapa komputer untuk digunakan selama tugas di TV Vokasi ataupun keperluan editing dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya dari Ardi Nafi. Nanti kalau misalkan masuk broadcasting, lulusnya bisa jadi apa aja sih? Pada dasarnya ketika kita lulus dari vokasi UI penyiaran multimedia, kita udah siap kerja banget. Pasti banyak banget perusahaan atau industri televisi dan radio yang mencari tenaga kerja yang punya skill. Jadi kamu jangan khawatir, prospek kerja penyiaran multimedia tuh luas banget. Gak cuma satu doang, karena kita tuh butuh kerja tim ya. Jadi tuh prospek kerja yang sangat luas. Kamu bisa jadi reporter, anchor, director, produser, sutradara, editor, kreatif, ataupun scriptwriter. Kalau misalkan kamu jago ngomong, pengen tampil di depan layar, kamu bisa jadi news anchor atau reporter. Kalau misalkan kamu pengen kerja di belakang layar, kamu bisa jadi produser, sutradara, kreatif, editor, ataupun scriptwriter. Jadi kamu benar-benar gak usah khawatir, kita tuh mempunyai prospek kerja yang sangat luas. Terus kamu juga bisa kerja loh di instansi pemerintah di bagian humasnya biasanya. Yap, segitu aja Q&A seputar penyiaran multimedia vokasi UI. Jadi gimana? Tertarik nggak buat masuk penyiaran multimedia vokasi UI? Semoga video ini dapat bermanfaat buat kamu yang mau masuk penyiaran multimedia vokasi UI.
Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Aku Anissa, bye-bye!